Udah. Cariin link. Alah, seperti itu berarti ya. Link bagus. Sama juga yang mau bawa HP Android yang mana tetap hitam. Udah. Ini enggak lulus. Sini besar aja. Oh iya, periksa Bang. Yang itu. Tangan. Kameranya. Masih link yang tadi itu. Iya. Coba kirim ulang. Iya Kak, ntar ya. Kak. Udah. Oke, udah siap semua, ready? Udah 6 orang yang masuk. Share dulu, boleh. Itu Kak, udah Kak. Gak ada suaranya Bang. Bang Bagas ada suaranya kan sekarang? Halo. Kayaknya ada suaranya kan? Oke. Belum mulai Bang. Sabar Bang ya. Lagi ada proses sedikit. Sabar Bang Gas. Nah, kata Bang Lutfi, Bang Zuki, sabar Bang Gas. Oke, selamat bergabung 13 orang. Sebelumnya kami minta maaf karena kami terlambat memulai karena ada beberapa kendala sebelumnya. Selamat bergabung. Selamat bergabung di Posesif, podcast seru dan inspiratif. Oke, para pemirsa, mungkin kami minta tolong kepada teman-teman bisa share sebanyak-banyaknya untuk meramaikan live pada malam hari ini. Karena nantinya akan ada sesi diskusi antara moderator narasumber dengan para pemirsa sekalian. Kapan sidang Zuki? Bang Bagas nanya, kapan sidang Bang Zuki? Di malam minggu yang penuh ini. Nah, itu yang Rela. Rela nggak pantas. Tolong kick Bang Bagas, pertanyaannya mengandung unsur sara. Bang Bagas nggak ada suaranya ya? Coba kuatin soundnya Bang Bagas, volumenya tuh kurang kuat tuh berarti HP-nya. Halo Ilva 30, halo, hai. Lagi prepare nih ya Kak. Oke, host ready? Gimana? Udah ready? Oke, kita kasih aba-aba, kita mulai. Oke, dah. Oke, kita tutup dulu. Kita hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum Sobat Posesif. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita masih diberikan untuk kesempatan bisa berkumpul bersama Kak Devi Eka Yulita Rigan. Halo Kak Devi. Halo semua. Oke. Jadi Sobat Posesif, malam ini kita akan membahas mengenai menumbuhkan rasa percaya diri melalui self talk. Nah, kawan-kawan semua,
apalagi ini malam minggu nih teman-teman semuanya. Jadi tetap stay ya di live kami karena kita akan mengupas tuntas mengenai masalah-masalah stok yang ada di diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin langsung saja nih kita tanya nih sama Kak Devi nih. Kak Devi, sebenarnya stok itu apa sih sebenarnya Kak Devi? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam semua penonton yang ada di live. Terima kasih sudah menonton kami yang ada di sini. Bukan untuk menggurui, tapi kita di sini bareng-bareng belajar, sharing-sharing, ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab nggak? Ada. Boleh ya, bagi penonton ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Nah, malam ini kita akan bahas tentang self-love, teman-teman. Tadi pembawa acara nanya sama kakak, self-love itu apa sih? Gitu ya. Self-love itu secara sederhananya ya, kita tuh ngomong sama diri kita sendiri. Kadang itu yang mengganggu pikiran, perilaku, dan pola pikir kita. Jadi kan contohnya gini, kita tuh terlalu banyak mikir. Ketika kita dapatkan satu hal, kita mandang satu hal, atau kita lagi ada masalah gitu ya, kita langsung kayak kayak gini kali sih, masa iya aku yang ngalami masalah sebesar ini, sehingga kita terus terlarut-larut berpikir, akhirnya bisa jadi stres, gelisah, cemas, dan bisa juga menjadi pemicu dari berlaku. Iya, kayaknya relate sama diri kita sendiri. Nah, sekarang kakak mau tanya nih sama pembawa acara, pernah nggak kalian tuh ngerasain hal yang kayak buat kalian itu nggak percaya diri, nggak merasa kayak nggak yakin lah, kawan kok keren kali ya, kok saya kok nggak bisa ya gitu. Pernah nggak yang pernah punya pengalaman? Boleh di-share? Kalau aku nanya Kak, kemarin itu kayak lihat orang kalau misalnya tampil di depan pandesa atau publik yang bagus, kayak awak ngerasa insecure gitu. Dia kok bisa sih kayak gitu, aku kok nggak bisa gitu. Aku kok grogi gitu. Kalau aku sama juga sih Kak, sama kayak aku tadi, apalagi aku kalau masalah public speaking ini kurang sekali gitu Kak. Jadi kalau setiap orang tuh bisa public speaking tuh rasanya iri gitu, jadi insecure sama diri sendiri gitu, nggak bisa melakukan apa yang orang bisa gitu Kak. Ya. Kalau yang diceritakan Asra tadi sama Lias tadi ya, kalau di dalam psikologi itu namanya self-talking. Jadi tuh kita tuh kayak ngerasa, kita kan kayak ngerasa diri kita tuh rendah banget gitu ya. Orang lain kok bisa sih, aku kok enggak ya gitu. Akhirnya kita kayak ngerasa cari aman. Handicap itu kayak cari aman. Jadi kalau ada teman-teman sekelas itu kayak ikut lomba apa gitu ya, lagi ada acara di kampus ikut lomba, sedangkan kita sekali ikut rupanya ya udah ini duluan, udah kecil hati duluan, gak bakal menang nih aku nih. Udah jelas nih pasti yang menang si A nih atau si B nih gitu, aku nih nggak bisa presentasi sebagus dia, udahlah aku yang biasa-biasa aja. Nah, gara-gara cari aman itulah jadi kita terakhirnya nggak bisa keluar dari zona aman gitu. Nah, ini sih yang jadi masalah anak-anak muda sekarang yang kita rasain gitu ya. Kita tuh merasa paling diri kita tuh paling banyak masalah, kita merasa kita tuh yang paling menderita, padahal di luar itu benar banyak yang lebih dari kita gitu ya, tapi dia tetap survive. Nah, banyak sih faktor-faktor kenapa itu bisa terjadi, bisa dari diri sendiri atau dari lingkungan gitu. Yang paling utama itu ya itu tadi ya, musuh terbaik itu diri kita sendiri, dan sahabat terbaik itu ya kita diri kita sendiri. Jadi mau kayak manapun orang, sebesar apapun orang nasihati kita, kalau misalnya kita memang gak ada niat untuk berubah, ya sama aja. Atau kita tuh kayak udah berusaha kayak mana kali gitu ya, ngikuti apa yang orang lain, kita sering gak jadi diri sendiri. Aku mau jadi kayak dia lah gitu, aku mau jadi kayak si itu lah gitu. Jadi semua apa yang dilakukan dia tuh kita lakukan juga. Akhirnya kita jadi gak nyaman sama diri kita sendiri. Makanya musuh terbesar itu kita, dan sahabat terbaik itu ya diri kita sendiri. Berawal kembali dari self sebenarnya. Jadi Kak, itu Kak cara mengatasi itu gimana sih Kak? Biar kita itu nggak insecure lagi sama orang lain. Nah, cara mengatasinya tuh ya,
maka yang pertama itu kita harus tahu dulu apa sih kelebihan dan kelemahan kita sendiri, apa yang menjadi bakat dan minat kita sendiri gitu ya. Kalau misalnya orang lain jago di bidang dakwah, sedangkan kita itu enggak, ya kita itu jago di bidang kita sendiri. Kita bangun apa yang kita anggap itu kita itu bisa. Dari apa? Biasanya sih ya, kalau hal yang terkait dari yang apa yang kita senang. Umpamanya, dia senang sama yang namanya tuh kayak podcast ini. Jadi dia mulai dari situ gitu. Karena orang-orang yang podcast itu juga itu dari awal kecil yang sederhana gitu ya. Atau dia, Pak, aku sih anak dakwah, tapi aku nggak pandai untuk berdakwah juga. Aku baca Qurannya biasa-biasa aja karena aku nih seorang pemusik gitu ya nggak apa-apa gitu. Mulai dari dia mengembangkan minat bakat dia di Instagram atau di YouTube gitu. Akhirnya kan dia bisa senang, kita bisa kayak ngasih self reward untuk diri kita sendiri. Jadi awali aja dari hal yang menurut kita itu apa yang harus kita orang lain. Karena ya matahari itu sama bulan itu di waktunya masing-masing. Kita nggak pernah ya matahari malam bulan kita tahu bandingin diri kita sama orang lain. Jadi kalau misalnya matahari itu setiap hari kita bisa gitu. Orang mungkin punya kemampuan itu oh nggak usah kita ikuti kayak mereka kita tuh bisa berkembang dan oke yang mungkin satu lagi ya kita tengok nih mungkin kita pernah juga ya ngerasain itu waktu zaman sekolah tuh ya dia nih pintarkan kan sekarang apa banyak sih mas iya ya dulu dia tuh kayaknya unggul sekali tapi sekarang biasa aja gitu. Atau yang dulunya biasa dia kenapa sekarang dia tuh yang kayak gimana kali gitu ya. Nah yang kayak gitu tuh ya jadi apa sama kita maksudnya jadi bukan untuk diskusi bukan jadi perbaikan untuk diri kita sendiri pelajaran ya kan bahwasannya setiap orang itu punya waktu bersinarnya masing-masing. Jadi ya udah mungkin itu giliran dia yang semalam oke, hari ini giliran. Jadi jangan putus semangat, kita tetap bilang sama diri kita karena kan mindset kita itu yang membuat kita itu bisa atau enggak. Ini yang dulu itu lama. Jadi artinya ini gimana sih? Coba di situ ya kita kan disuruh nih artinya nih kan sesungguhnya Allah tidak memperhatikan rupa kalian atau mata kalian namun Allah memperhatikan hati dan amal kalian di sini. Nah di sini tuh Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita yang teman-teman bahwasannya kita tuh semua itu diberi kemampuan ya diberi kemampuan kita, Allah itu nggak memperhatikan harta kita. Allah itu melihat amal dan hati kita. Jadi kita itu diberi kesempatan yang sama diberi umur yang diberi nafas kita pagi sama dan malam hari yang sama semua manusia itu diberi kesempatan yang sama tapi tinggal mana hati kita itu bisa merubah nggak sih merubah diri kita sendiri gitu ya. Jadi nggak ada kata lagi untuk insecure dia kan cantik dia kan kaya dia kan pintar udahlah dia aja gitu. Aku nih apalah luar biasa terus juga aku bukan dari keluarga yang gimana nggak ada itu gitu. Karena Allah tuh ngasih kesempatan di muka bumi udah terserah kalian mau jadi apa kalian lah yang nentuin. Jadi kan ada tuh ya di salah satu ayat itu ya yang artinya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia sendiri yang mengubahnya gitu. Jadi nggak ada apa ya nggak ada cara lain kalau kita itu mau sesuatu yang mau kita inginkan ya kita capai bukannya malah kita kayak ngerasa gimana gitu ya karena di dalam diri kita sendiri tuh ya capek kadang-kadang kalau kita tuh terus berpikir tapi nggak ada tindakannya. Contoh nih aku besok mau kayak gini lah rupanya udahlah besok lagi lah gitu. Contoh nih dia kecanduan smartphone nih gadget ya aku nggak mau
mau lah besok nonton TikTok lagi atau nggak mau lah gaming lagi, rupanya besok masih kayak gitu dia gitu kan. Kalau nggak diri kita sendiri, ya udah terus dia muter-muter aja di kepala gitu, nggak terus. Jadi apapun itu mau dibilang mamanya, ini nggak usah kayak gini lagi, kayak gini tidur itu tepat waktu, jangan gaming lagi segala macam. Ternyata bukan dia sendiri yang kemauan dia, ya nggak bisa. Jadi sahabat posesif. Jadi intinya kita ini harus percaya diri dan cuma diri kita lah yang bisa mengubah apapun yang mau. Ya betul sahabat posesif. Jadi buat sahabat posesif nih, kami open question bagi sahabat posesif yang ingin bertanya, saya persilahkan. Nah sebelum itu mungkin kita menunggu nih ya. Iya, Tunggu ya kak. Boleh. Sebelum itu izin bertanya juga nih kak. Saya ingin bertanya nih. Nah bagaimana sih kak cara kita membedakan self talk negatif dan self talk yang positif itu? Kan self talk itu tadi ya, secara sederhana itu berkomunikasi sama diri kita sendiri. Kadang ya pikiran kita itu sendiri, mindset kita sendiri itu nimbulin hal yang negatif, ada juga yang nimbulin yang ke positif gitu ya. Maksud dari yang nimbulin yang negatif itu, kita tuh kayak berusaha tuh mati-matian gitu, kayak ingin perfeksionis. Contoh nih, ingin sempurna, dia pengen IP dia tuh 4,0 aja gitu ya. Atau jadi kalau nggak dapet itu dia kayak stres sendiri gitu. Bahkan sampai ada yang self-harm loh sekarang gitu ya, kayak bunuh diri, kayak stres, terus kayak dia malah aku nggak ada gunanya lagi gitu kan. Hal-hal yang seperti itu nih yang kadang-kadang yang membuat kita nih akhirnya gara-gara mindset perilaku ini juga negatif. Kita jadi kayak antisosial juga ya. Kita juga kayak jadi kawan-kawan itu merasa saingannya luar biasa, bukannya malah kayak sharing bareng belajar, tapi malah kayak saing-saingan gitu loh. Aku lebih bisa loh daripada kamu, usah gitu. Jadi kayak pelit ilmu gitu, gak ada acara sharing-sharingan gitu. Itu sih kalau misalnya salah satu yang self-talk itu yang dia mengarah ke negatif. Sedangkan yang positifnya itu kan tadi kita tuh kayak di dalam diri, aku bisa. Jadi kalau dia ada masalah keluarga, kayak bawa sama pengganggu konsentrasi pernikahan dia gitu, dia kayak ngerasa bukan aku loh, bukan aku aja, Allah ngasih beban ini sama pasti, berarti itu tandanya aku kuat gitu. Akhirnya aku bisa bertahan sampai hari ini tuh pun juga karena kekuatan diriku sendiri gitu. Nah yang paling penting, kita jangan lupa bilang ucapin terima kasih pada diri kita sendiri. Karena apa? Kita bisa bertahan sampai hari ini tuh udah luar biasa gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa, aku kan pengen IP-nya 4,0, karena aku cuma 3,6 ya gitu ya. Bukan malah nyalain orang lain, bukan malah nyalain dosennya, tapi lebih ke introspeksi diri kita aja sih gitu kan. Oh, kemarin aku udah belajar, tapi banyak kali absenku gitu ya. Oh, mungkin inilah yang buat nilai aku nggak A, tapi nilai aku jadi B gitu. Dan lebih ke introspeksi diri sendiri. Jadi kayak mindset itu pun, pikiran kita juga, perilaku kita, tindakan kita sesuai gitu. Akhirnya kita nggak ngerasa semuanya itu jadi beban. Karena kan dalam psikologinya itu, kalau penyakit itu ya, 80% awalnya itu bermula dari pikiran yang terus-terusan terpikir, akhirnya mengakibatkan penyakit. Contohnya nih, banyak nih ya dari kita, apalagi yang masih mahasiswa, kena asam lambung gitu, kena GERD gitu. Nah, iya, bukan karena itu ya, mungkin karena tapi benar. Tapi yang paling penting itu apa? Pikirannya itu tadi. Karena apa? Dia mungkin ngerasa selalu ini ya, kayak negatif thinking gitu. Jadi di sini maksudnya itu self talk positif itu kayak mana kita itu nganggep apapun itu berpikiran positif aja. Jadi nggak ada rasa-rasa sakit hati, rasa iri-irian sama teman, atau kayak rasa Allah kok nggak sayang sama aku, nggak adil sama aku nih. Yang kayak gitu tuh yang buat kita akhirnya ada yang bunuh diri. Padahal dia tuh kayak udah orang yang berpendidikan kali ya, akademisi gitu. Ini Kak, saya mau nanya lagi.
kakak nih, seberapa penting sih dukungan dari lingkungan untuk memperkuat kelompok positif kita? Ini bicara soal circle ya. Ya Lingkungan pertemanan. ya. Kadang karena ada ya pepatah bilang kalau berkawan sama tukang minyak wangi maka akan wangi. Kalau kita berkawan sama tukang besi, kita akan bau besi. Bau besi, pandai ke besi gitu lah ya kan. Karena itu memang lingkungan itu pengaruh ya kak, berpengaruh besar lah bisa dibilangnya. Walaupun kembali lagi ya sampai itu mindset kita itu ke diri kita. Jadi pola pikir kita itu dipengaruhi oleh tontonan, lingkungan, sama apa yang setiap hari kita lakukan seharian. Contoh kayak kalian itu sering baca tuh komiknya yang kayak hentai. Akhirnya kita juga mikirnya ngeplay aja gitu kan, yang kayak entah udah kayak mana-mana gitu. Atau kita tuh sering membaca tuh nontonnya lebih ke kayak drama-drama Koreaan yang kayak mana gitu, yang lebih ke gimana gitu ya. Akhirnya kita juga pola pikirnya kayak gitu. Sama sih kayak seorang profesor yang bilang setiap hari itu baca buku 3-4 jam gitu ya. Makanya dia tuh bisa dibilang profesor memang layak lah gitu. Karena apa yang dibaca dia itu tadi gitu kan. Sesuai gitu. Jadi circle itu menurut kakak pengaruh sangat penting. Contoh nih, udah yuk kita bisa masuk kampus. Hari ini dosennya nggak enak. Atau gini ya, alah bapak itu aja kok gampang itu gitu ya kan. Awalnya awak ini yang nggak tahu, akhirnya terima aja. Kok bisa kita akses ya kan gitu ya. Relate kali sih kak. Tiba udah di keluar nilainya C, nilainya kok kayak gini ham, dulu tuh di dalam hati ini gitu. Pasti aku dapat kayak gini. Padahal dia nggak sadar ya apa kesalahan ini sebenarnya. Ini sama mahasiswa. Bener nih sahabat posesif. Mana? Udah ada yang bertanya apa belum nih? Sahabat posesif? Kalau belum ada, jadi kita lanjut aja pertanyaan kita dulu. Tanya lagi ya kak. Boleh. Kakak, seberapa efektif motivasi dalam meningkatkan rasa percaya diri bagi untuk kita? Iya. Beberapa besarnya itu ya, karena kalau kita udah membiasakan hal yang membuat kita percaya diri, kita akan apapun itu kita buat aja gitu. Apapun yang di hadapan kita oke aja gitu. Mau presentasi, mau dosen sekiller apapun, ya udah aja. Atau sesulit apapun tugas yang disuruh buat jurnal harus dikasih ini atau buat apa gitu. Kegiatan ini kan harus laporan harus kayak gini kan. Terus mau gimana pun ya udah aman aja, motivasi apa aja aman aja. Atau tentang body shape, ada rasa kalau kita ya cuma merasa kayak dia cantik aku enggak, udahlah Iya kak, banyak insecure gitu ya kayak dia lebih putih, bersih, awak apa ya kak? iya kayak apa kayak kucing yang dihujat itu kan Iya, maghrib nah itu sekarang kak. Betul. Banyak nih sekarang kampus yang melakukan bullying lagi sama perempuan nih kak. Padahal kan kita sama perempuan nih kak yang menggunakan perasaan. Makanya harus saling support gitu. Dan akhirnya jadi kita nggak percaya diri gitu ya. Iya. Akhirnya jadi kayak udahlah aku duduk aja daripada aku presentasi diketawain gitu ya. Atau udahlah malas ngampus lah, nanti dikira kayak gitu aja sih bajunya yang dipakai gitu kan. Kadang netizen ini luar biasa gitu. Nah, sebagai untuk fondasi itu ya, kalian coba bagi yang suka nulis, coba tulis di meja belajar atau di buku atau di binder atau di handphone kata-kata yang buat kalian itu kekuatan buat kalian. Contoh, aku bisa jadi namanya jadi pembicara hebat, public speaking yang hebat gitu. Ya udah buat aja di sini. Atau apa impian kalian dalam waktu jangka panjang pendek ini? Kira-kira
kayak pengingat itu sih ya. Atau ini saya pernah dapet sih waktu workshop gitu seminar. Jadi gini, setiap pagi ketika kita bangun tidur, sebelum turun dari tempat tidur nih, coba tuangin waktu 5 menit. Coba kita coba ya. Oke, kita mau relaksasi deh teman-teman. Jadi kita tarik nafas dulu, dibuang pelan-pelan. Habis itu pejamkan mata. Apa yang paling kalian inginkan dalam waktu dekat ini? Contoh tentang kepercayaan diri. Di dalam hati kalian coba sebutkan aku bisa, aku bisa, aku bisa. Bisa apa? Coba disebutin. Contoh aku bisa jadi pembicara hebat. Atau yang satu bilang aku bisa jadi penulis hebat. Sampai 10 kali. Aku bisa, aku bisa, aku bisa. Oh, sudah. Pelan-pelan kita buka mata ya. Hal itu yang kadang hal yang sepele seperti itu, tapi kalau kita lakukan dengan rutin, kita tuh jadi pagi hari waktu bangun itu jadi lebih percaya diri. Jadi kita kalau itu dibuat ya, itu salah satu terapi. Coba lah. Semoga berhasil. Jadi kalau itu kita lakukan mudah-mudahan. Atau malam hari sebelum tidur nih, daripada main handphone ya, coba diingat apa yang kalian lakukan hari ini. Diberi diri sendiri. Atau kayak udah melakukan ini nih hari ini, tapi itu salah gitu ya. Itulah kan yang aku mau perbaiki. Atau ya aku jadi salah nih ngomong sama pada diri sendiri lebih baik daripada kita terus nyalakan. Kasihan loh diri sendiri. Terus kita salahin. Terus kayak kita bilang, aku nih bodoh. Aku nih ngapain sih aku kayak gitu, bodoh kali, ngapain lah kayak gitu tadi. Kan sakit hati kawan gitu ya. Nah, ada kalanya diri kita itu diri sendiri itu diberi waktu, dihargai, dikasih reward, dikasih waktu untuk istirahat. Jangan disuruh untuk mikir-mikir terus-terusan, jangan terus-terusan disalah-salahkan. Karena memang dia itu nggak selama dia itu nggak jahat sama kita sendiri aja yang buat kita sendiri aja yang jahat sama diri kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang cobalah hal-hal yang sederhana saja. Jadi mau tidur jangan lupa selain yang kita coba maafkan apa kesalahan orang yang jadi kita nggak ada. Jadi besok kalau jumpa dia lagi, contoh nih kak, kalau mantan gimana ya berat nih. Nah, sahabat posesif, tadi kita udah dengar nih cara relaksasi diri dan jangan dendam nih sama mantan apalagi nih. Oke kak, pertanyaan selanjutnya ada nih pertanyaan dari sobat posesif kita ya, dari Bang Bagas. Ya, Bagas nih. Jadi, iya, tangan dulu dong. Tangan dulu, Bang Bagas. Jadi di sini Bang Bagas nanya nih kak, sama kakak. Bagaimana sih cara kita untuk merubah sifat gak enakan ke manusia? Karena saya pribadi susah untuk bilang enggak ke orang lain, karena hal itu tumbuh rasa tidak percaya diri. Gimana nih kak? Benar-benar kita sering gitu ya. Iya kak, kayak enakan Kayak gitu dia ya, aja takut tolak. Iya. Padahal itu menjerumuskan diri kita sendiri. Iya gitu betul ya. kak. Coba pelan-pelan kalau misalnya memang kalian itu nggak bisa dalam keadaan itu, coba katakan mohon maaf. Nah, kan itu ada bijak, bukan kata bijak, kata ajaib namanya. Tolong, maaf, terima kasih. Coba kata 3 ini diterapkan mulai dari sekarang, Bagas. Jadi bilang-bilang nih, memang ya kalau misalnya kamu ada waktu nggak apa-apa, bantu aja. Karena kadang kita ngerasa gini juga ya, guys. Aku udah bantu dia nih, tapi dia kok jahat kali ya sama aku gitu ya. Kan aku butuh dia nggak ada gitu ya. Coba pikiran yang kayak gitu juga dibuang dari sekarang. Karena apa yang kita lakukan hari ini itu nggak bakal sia-sia. Bukan dia yang nolong, pasti ada yang nolong. Dan itu bisa kita lewati dengan baik gitu. Karena Allah kan ada, malaikat kan ada, nggak lupa nyatet, nggak lupa ngasih dia yang paling tahu baik dan benernya gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya itu tolonglah 3 kata ajaib ini dibilang, disebutin, diterapin di dalam diri kita sehari-hari gitu ya.
kalau misalnya memang nggak bisa, bilang nggak bisa. Tapi maaf ya, saya hari ini nggak bisa. Kalau besok aja gimana gitu, atau hari ini maaf ya nggak bisa bantu soalnya lagi kayak gini. Kalau misalnya kita dengan kata-kata yang baik, mungkin ya orang juga akan paham gitu ya. Kita juga harus ini apa namanya, harus berani ambil keputusan. Karena kalau kita terusan kayak gitu, ya udah kita bakal gitu terus, bakal nggak enakan sampai kapan gitu ya. Kasihan juga kan diri kita sendiri gitu. Jadi mulai dari sekarang tolonglah, maaf ya kalau misalnya memang nggak mau bantu. Gini kak, Bang Bagas bilang lagi nih, tapi kan kadang kita kalau misalnya kita tolak ini, kita merasa kepikiran terus. Namanya kita punya hati nurani nih, seperti kayak Betul. nggak enakan, bahwa biasa baik ya kan, tiba-tiba nolak. Kayak mana sih gitu kak? Sekarang gini, Bagas mau nolong dia apa enggak? Ada waktu nggak untuk nolong dia? Kalau misalnya ada waktu, nggak apa-apa, lakuin aja. Nggak ganggu waktu, nggak ganggu pekerjaan, nggak ganggu pikiran dan aktivitas. Tapi kalau misalnya memang di dalam diri bilang nggak mau, nggak bisa, karena memang terdesak, memang nggak bisa, coba mulai dari sekarang. Belajar untuk tegel, belajar untuk tega tuh perlu dalam situasi-situasi tertentu. Karena nggak seharusnya kita selamanya kayak gitu. Kita sendiri aja juga merasa nggak enakan ya. Karena memang harus kayak gitu sih. Coba Coba ya Bang Bagas. Ini ada pertanyaan lagi nih kak, dari Tiara. Ini dia ingin bertanya, sebenarnya kita dalam melakukan sesuatu itu lebih dulu mengikuti kata hati atau pikiran sih kak? Jadi Kak Tiara ini bertanya mengenai apa yang harus kita dulukan, pikiran atau hati? kalau kita perempuan yang mana? Hati sih kak. Iya, karena kan kak kayak berapa persen itu perempuan memakai hati. Ya. Kasihan ya gitu ya. Atau Iya. kalau aku nengok dia kecewa aku gitu ya Iya. kan. Jadi akhirnya yang positif juga nggak terlihat gitu ya. Menurut kakak pikiran logis. Karena kita mikir dampak kedepannya kalau kita lakukan apa? Kalau aku lakukan ini kayak mana ya? Karena yang tahu itu diri kita sendiri kan, self talk tuh. Kita ngomong sama diri kita sendiri. Nah, jadi apa yang menurut kita baik, apa yang menurut hati kita, enggak lah, tapi coba lah pelan-pelan dipikirin. Boleh nggak sih kalau cerita sama kawan? Boleh. Contoh kayak aku pengennya kayak gini, tapi nah itu kalau udah tapi tuh perasaan hati tuh. Nah, kayak mana sih menurut kalian gitu? Boleh nggak kalau cerita sama teman? Kalau ini sih kak, kalau kita udah percaya sama teman kita, kayaknya boleh Oke aja kak, ya. main-main aja. Selagi dia menutupi aib kita dan saling Dan mungkin kita udah mulai obser. Iya. Kedua juga gini ya, kadang-kadang kita kadang buntu saat itu karena udah penuh kali nih ya apa yang sedang dipikirin, jadi kita nggak tahu tuh hal yang sederhana yang nyatanya tuh jawaban gitu. Jadi perlunya teringat. Kayak waktu kawannya bilang, oh iya, nah gitu ya, perlu juga sih gitu. Cuman kalau mana yang didahulukan nih, pikiran atau perasaan, pikiran dong. Nah, itu Kak Tiara. Pikiran ya Kak, lagi itu yang baik, ya kita jalanin aja. Kalau nggak mampu, coba cerita sama orang terdekat. Ini ada BPI nggak sih? Nggak tahu juga Kak, Nggak tahu makanya ya. ini dulu. Oh iya. Kak boleh Kak, kalau Kak bukan anak BPI, kabari anak BPI Kak untuk curhat. Iya Kak, Boleh tuh Kak. kami Boleh. bisa menjaga rahasia Iya, Kak. betul. Ini ada juga nih Kak, dari Ukomi Winsu nih. Banyak ya bertanya ya. Di sini admin kita bertanya nih Kak, gimana sih mengembangkan rasa percaya diri di semua tempat dan situasi Kak? Gimana tuh, Kak? Oke, berawal dari diri kita sendiri tadi ya. Iya. Kayak kita dari pagi tuh gini. Ada nih tips juga selanjutnya. Selain terapi diri tadi tuh ya, yang kayak penjermin mata, terus yang kedua kita nulis hal-hal ajaib di dalam apa yang dimana yang kita menurut kita itu tepat gitu ya. Contoh kayak di mading besar-besar aku ESOS 2000 berapa kan? 2021
2025. 2025 esos gitu ya. Amin. Atau ini apa gitu ya. Dari hal-hal yang seperti itu boleh dilakukan ya. Ya, kita tuh percaya diri mau di mana pun. Mau di dalam akademisi, mau di dalam organisasi, mau di dalam lingkungan pertemanan gitu. Mau kita ini orangnya enggak apa ya? Apa sih bilangnya kalau misalnya orang yang nggak cantik-cantik, Gak good looking. kalau kita tuh nggak good looking ya, tapi kita tuh Minimal kita good attitude. benar gitu ya. Jadi dimanapun kita oke aja gitu. Ibaratnya angkut aja mau kemanapun. Gas terus. Gitu. Jadi selain kita nulis kata bijak itu di mana, harapan kita jangka pendek atau jangka panjang di buku atau di mana, di handphone. Kedua tadi kayak terapi yang kakak bilang tadi. Yang ketiga nih ada nih. Kan setiap subuh tuh hayalal sholat, hayalal falah. Hayalal falah, ayo kita menang. Mari kita menuju kemenangan gitu kan. Jadi pagi hari itu kita tuh udah dikasih motivasi loh sama Allah. Ayo kalian bisa nih, kita menang nih. Ayo kalian bisa loh. Kalian hebat loh. Sampai yang bilang kalau dia bisa, kamu juga bisa loh. Bangun nih kita nih kan. Habis sholat, ya kan? Oh ya, kalau walaupun cuma sekali ya, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Padahal di situ efeknya besar banget. Tahu kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allah bilang, kalian sebesar apapun masalah ada aku. Dalam diri tuh kita self talk juga nih, ngomong sama diri kita. Jadi diri kita tuh bilang, hei Asna, hari ini walaupun masalahmu belum selesai semalam, ayo bisa loh. Ayo kita bisa loh melewati ini. Ayo kita bisa kita mampu loh. Kita bisa loh. Itu di subhanallah. Alhamdulillah. Kita tuh bisa bersyukur. Alhamdulillah hari ini aku masih dikasih kesehatan. Alhamdulillah hari ini aku bisa kuliah. Alhamdulillah aku hari ini masih bisa punya kedua orang tua. Alhamdulillah aku masih punya circle pertemanan gitu. Geng aku tuh baik-baik hati gitu. Jadi kita tuh bisa bersyukur pagi hari. Jadi dia bilang di dalam diri, Yes, kamu tuh hebat loh. Iya tuh teman kamu yang kamu kayak itu yang kamu irikan. Itu nggak punya circle pertemanan yang kayak kamu. Nggak positif Iya benar. Sedangkan kamu, teman kamu baik, orang tua kamu baik, orang lingkungan kamu mendukung gitu ya. Tuh baru alhamdulillah. Terus la ilaha illallah, Allahu akbar. Di Allahu akbar itu Allah Maha Besar. Gak ada daya upaya selain kekuatan Allah. Jadi bunuh diri bukan solusi, cemas bukan solusi, kayak orang bilang juga nggak solusi karena satu lagi nih, astagfirullah, itu kayak ngerefleksi diri yang kita semalam, hari ini jangan kita lakukan. Oke, aku semalam buat dia nggak sengaja, sorry kita jaga mulut nih biar nggak ngomong macam-macam. Jadi tuh di pagi hari itu Allah tuh kasih kayak udah ngasih psikologi yang baik untuk kita gitu. Tinggal kita lagi gitu. Bukannya malah jam 10 pagi kesiangan bangun rupanya ada jam kelas. Akhirnya sampai kampus udah nggak mandi pun nggak sempat ya kan. Masuk kelas rupanya dosennya udah masuk. Ya. Rupanya nggak dikasih masuk tuh. Ya udahlah, kantin aja. Ini ada lagi nih kak. Ini kayaknya sobat kita. Karena malam minggu kayaknya. Malam minggu nih kak, pada jomblo kayaknya. Jadi nih kak, dari Bang Eka nih, Eka Budi Utami. Oh. Jadi abang ini bertanya nih kak, mau tanya sama kakak, salah nggak sih kalau kita nge-cut off orang untuk masuk ke ruangan lingkup kita, sekalipun itu rekan kerja kita? Gimana nih? Wah. Bener nih. Menurut kalian gimana nih? Kalian punya circle pertemanan di luar, kalian udah nyaman nih, punya geng. Kita bilangnya geng lah ya kan. Rupanya ada orang baru yang mau masuk ke dalamnya. Gimana menurut kalian? Poin-poin aja sih kak, kalau menurut Hasna. Selagi dia positif, ya betul kak. Kalau dia nggak ada apanya, cuma berdampak negatif aja, lebih bagus Jauh aja ya kan? jauh aja. Ya, betul. Oke, iya ya. Jadi kalau misalnya dia itu berdampak positif untuk diri kita, oke. Tapi kalau misalnya bukan
sefrekuensi Iya. dan dia itu kayak buat masalah. Maksudnya kayak ngeberati kita Apa gitu sih ya kalau kan. gitu kan? Karena kan kita kalau di circle pertemanan yang segan itu pasti kan kayak pemikiran kita sama, pola betul, pikir kita Kak. sama gitu ya kan. Kalau aku pun bahkan hampir sama. Hampir sama ya kan. Iya, Kak. Gitu. Kesukaan kita pasti sama Sama. juga gitu. Jadi waktu kita ngegibah tuh kayak cocok Seru aja ya kan? gitu. Seru dia. Rupanya ada orang baru nih yang mau masuk. Rupanya dia toxic nih gitu. Iya. Enggak lah gitu. Tapi kalau misalnya dia orangnya juga kayak kita, ayo aja gitu. Biar nambah geng kita nih. Iya. Itu ya Kak. Berarti di sini nggak salah ya Kak, kalau misalnya dia ke positif ya kan, Nggak salah. Tapi kalau dia dikira-kira kayak negatif, cut off aja. kan aja nggak masalah. Boleh sih kita hanya berteman ya. Kan kita kan nggak memutus silaturahmi. Tapi kalau misalnya dia kayak mau masuk kali ini di geng kita Kali jadi nggak circle kita nih. bener kayak jadi sahabat Iya. bestie kali Boleh. maksudnya ini nggak boleh dibatasi. Itu sobat positif. Tadi tuh posesif. Oh posesif. Oh iya salah. Jangan tuh nih kayak kak lihat nih. Bukan ini, terakhir dulu nih. Oh. Kak ini dulu Kak. Iya. Oke. Capek kan dari tadi. Minum dulu Kak. Soalnya panjang nih pertanyaan Iya, abang ini. kayaknya Berat abang nih. ini Banyak sekali nih. Jadi dia ada nih Kak. Muhammad Rusdi. Dia nanya nih. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri ialah berani mengambil tantangan, resiko, dan hal baru. Saya ingin bertanya nih kepada Kak Devi. Mana nih? Di dalam lingkungan kerja, bagaimana cara kita mengkomunikasikan suatu hal yang sensitif terhadap rekan kerja ataupun bahkan atasan kita yang tidak sesuai dengan SOP? Terus, di mana nantinya akan menyangkut karir kita dalam dunia kerja yang bisa jadi kehilangan kerja karena mengingatkan apa nih? Karena mengingatkan atasan ataupun rekan kerja. Oh, panjang nih. Keren, Kak. Curhat dia curhat. Iya, kayaknya curhat tuh. Nah, anak BP ini bakal kedepannya banyak ngadepi yang kayak gini gitu ya guys. Selain kita tuh anak dakwah ya, dianggap sama orang-orang lingkungan, dianggap sama waktu kita pulang kampung ya, ditanya lah, anak Siano tuh jurusan apa sih? Dakwah katanya. Dia orang nggak mau tahu tuh jurusannya BPI atau MD atau KPI, orang tuh nggak tahu itu. Sempat dibilang dakwah, wow udah jago ceramah ini, udah segala ilmu agama itu udah tahu kali. Sama nih kalau kayak BPI, orang ini udah oke kali nih, padahal mungkin kita sendiri lagi masanya untuk membereskan diri gitu sebelum membereskan orang lain. Nah, yang kayak gini nih bakal kedepannya sering kita jumpai nih guys, curhat gini nih. Ini nih Kak, inti dari pertanyaan Bang Rusdi ini gini. Bagaimana sih cara kita mengkomunikasikan suatu hal yang sensitif terhadap rekan kerja ataupun bahkan atasan kita yang tidak sesuai dengan SOP, yang dimana nantinya akan menyangkut karir kita dalam dunia kerja yang bisa jadi kehilangan kerja karena mengingatkan atasan ataupun rekan kerja kita. Kayak pendapat dari rekan kerja ataupun atasan ini nggak sesuai gitu Kak sama dia. Tapi dia kalau misalnya mengutarakan pikirannya bisa nanti menyangkut kehilangan pekerjaannya gitu Kak. Gimana nih Kak? Di kalian, tapi ini relate sih apa yang dibilang Bang. Kenapa saya bilang kayak gitu? Gini, dia menemukan suatu kesalahan di pekerjaannya, ada yang nggak pas, yang dia rasa itu menyeleweng gitu. Tapi kayak mana sih cara dia mengkomunikasikan kayak gitu? Kadang ya Bang, di rapat pimpinan juga kita takut kita bakal diturunin jabatan atau besok-besok nggak dikasih job lagi gitu ya. Nah, menurut saya kalau dalam situasi seperti ini kan biasanya itu ada atasan yang menangani bagian untuk penampungan masalah nih Bang ya. Contoh tuh bagian SDM-nya gitu ya, di perusahaan itu kan ada bagian SDM. Nah, di suatu kondisi saat dibukanya sesi sharing ya, dibukanya briefing terkait perusahaan Abang, coba Abang di situ disampaikan. Karena mungkin kalau di rapat besar di situ semua pimpinan di situ semua karyawan bakal posisi kita ini
takutnya terancam. Yang awalnya apa kayak sederhananya aja ya, kita setelah rapat dijauhi orang sekantor gitu. Padahal kita mau mengedepankan hal-hal yang baik sebenarnya, mengubah sesuatu yang ada biar sesuai gitu. Tapi kadang-kadang yang gitu tuh disalah artikan sama orang gitu ya. Coba ya Bang, solusinya ketika kalau di perusahaan Abang ada bagian SDM dan ada kesempatan untuk briefing, Abang sampaikan bahwasannya gini karena kan memang mereka nih yang menangani bagian SDM ini tadi. Semangat Bang. Semangat Bang. Semangat Bang. Jangan takut bertanya Bang. Iya Bang. Sampai Sharing-sharing Bang. Ada lagi nggak nih ya? Gimana sahabat posesif? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau semisal tidak ada, acara ini akan kita akhiri aja ya. Udah larut juga nih ya kan Kak? Udah berapa menit sih? Berapa menit nih acara kita nih guys? Udah sekitar 1 jaman lah nih ya. Wah, Kita bisa bahas gak tentang- kerasa malam minggu kita diisi dengan talk show inspiratif guys. suka bicara sendiri. Seru nih ya perbincangan. Iya, seru. Apalagi nih mengenai diri ya kan ya. Yang dimana musuh apa? Gimana sih? Terbesar. Yang kita adalah diri kita sendiri. Intinya kan sebenarnya ada di diri kita. Kalau misalnya kita ingin berubah tapi tidak ada tindakan, maka ya tidak ada apa-apanya gitu. Jadi kalau ingin lebih baik, mulailah dari diri sendiri. Kan dari hal yang terkecil, yang Terkecil. sederhana ya kan. Gak usah dulu yang kayak besar-besaran, dari yang sederhana aja. Kalian bisa, kita bisa, kenapa enggak gitu. Iya. Mereka aja bisa, kenapa kita enggak gitu loh. Mungkin itu aja sih Kak. Kami ucapkan terima kasih banyak nih Kak untuk Kakak. Terima kasih banyak yang sama-sama. Udah nyempatin, meluangkan waktunya ke sini. Jauh nih guys. Narasumber kita dari dari Tanjung Merawa guys. Malam-malam ke sini. Dan tim-tim kita nih Tim ada kita yang juga broadcast kan, guys. ya kan, guys? Iya. Dari Binjai. Dari Sahabat paling jauh guys. Batubara. Batu bara rumahnya. Masya Allah. Ngeri lah guys. Demi podcast malam ini Dan ya. sharing-sharing di malam minggu kita ini guys. Kita juga nih Iya, sobat posesif. Yang dimana kita harus menimbulkan hal positif juga. Calon-calon orang besar di masa depan ya. Amin. Ya Allah. Kita tahu ya kan di antara kita ada yang jadi dekan. Amin. Batu bara ya. Amin. Itu dia. Kepala dinas di mana tadi? Spiro. Spiro, oh. Amin. Kaleng ya kan. Ngeri lah guys tim kita ini guys. Meluangkan waktunya demi podcast kita di malam hari ini. Guys juga khas. Kita juga sangat setia nih. Benar juga setia juga guys. Bertanya. Makasih lo ya. Makasih loh ya sahabat posesif yang udah stay di room kita nih. Mungkin kita akhiri saja nih ya Kak. Apabila ada salah kata dari kita berdua, kami minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada Kak Devi, kepada sahabat posesif nih. Saya juga minta maaf apabila ada kata yang salah, saya mohon ampun. Mungkin itu saja ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Halo guys. Terima kasih. Jumpa Hai lagi. guys. Guys. Inilah weh di balik layar. Inilah halo semuanya. Dadah guys. Airina udah pergi guys. Iya. Sarange. Emak. Sarange. Keren tim. Ya, oke, siap Abang Danadi. Terima kasih atas dukungannya Abang Danadi. Keren tim katanya. Makasih. Kleko. Kawan-kawan yang lain, makasih. Terima kasih See you atas next dukungannya. Oke. Piu. Baru menjadi. Nggak dibaca sama hostnya. Iya.
Tapi sedikit kali yang nonton nih. Oke, kita akhiri. Gimana nih? Kita pergi-pergi gitu loh, Bang. Gimana? Nonton terakhir Gitu dia. berapa kan nggak berapa. Iya kan? Aduh, Simpen aja, Man. sampai 2 Ada. tidak tersedia. Bagikan. Udah, Boy. Kan tadi yang mana nih? Nggak bisa dilihat kata orang ini. Itu jadi apa Kak? Jadi Maksudnya yang mana yang nggak bisa dilihat tuh, Kak? Maksudnya yang mana yang nggak bisa dilihat? akhir sekarang. Itu nggak tahu tuh siapa tuh nggak. Ini cuma cara nggak sama ini. Coba. Udah selesai ya, Kak, Bang. Ada bacaan Halo. Ngapain lambat-lambat? Mana Kak Desi? Mana Kak Desi? Ini Kak Mana Kak Desi. Desi? Kak Desi tunjukkan eksistensimu, Kak Desi. Oke. Loh, Arif Maulana. Udahnya. Udah, Bang. Mana, Bang? Ustad, nggak nonton Ustad Mana lucu nya ya Abang bilang Ustad ini? nggak jelas sekali Ustad. Gimana? Ini sekarang ini. Nggak bisa. Oh iya, dia sudah 82. Mahasiswa.